Jika yang melontarkan perkataan itu adalah orang lain, khawatirnya, semua master yang berjumlah banyak pada lokasi ini sudah menyerbu kepada pihak lawan dan mencabik-cabiknya. Ingin menyuruh tiga pihak yang berkuasa agar bekerja untukmu. Kamu pikir, siapakah kamu? Kini, yang melontarkan perkataan itu adalah Guru Lan. Semua orang pun hanya merasa amat ketakutan dan terancam. Apakah ada orang yang berani melawan? Tidak ada yang berani. Orang yang belum mencapai tingkat master tahu kalau Guru Lan adalah master generasi pertama. Bagaimana mungkin mereka berani turun tangan terhadap seorang master seni bela diri? Charles Ye yang sudah mencapai tingkat master juga tidak berani bertindak terhadap Guru Lan. Peristiwa 20 tahun yang lalu itu meninggalkan jejak yang mendalam terhadapnya. Jika bertindak hari ini dan ternyata gagal, tidak hanya akan kalah dengan memalukan, orang di sisinya juga akan mati. Pada akhirnya, seluruh dunia ilmu bela diri kota Zonghai akan berhadapan dengan sebuah kekacauan. Semua orang menatap kepada Charles Ye, dengan tenang menunggu jawaban dari Charles Ye. Beberapa lama kemudian, Charles Ye tetap tidak membuka mulut. Semua orang sangat kecewa. Charles Ye adalah raja mereka, pondasi di dalam hati mereka, ternyata tidak berani melawan Guru Lan. Saat ini, Karina pun tertawa terkekeh dan mengatakan, Charles, guruku adalah seseorang yang memiliki belas kasih. Barusan, kalian menanyakan apakah guru memiliki persyaratan, tetapi sekarang guru sudah memberikan persyaratan. Apakah kalian malah tidak menyetujuinya? Wisnu Xiao membuka mulut dan menuturkan, Master Lan, kami sudah menyerahkan orang yang membunuh Nicholas kepadamu. Kamu tanganilah secepatnya. Kini, kamu membuka mulut dan langsung mengatakan ingin menjadi Raja Zonghai. Khawatirnya, itu tidak cocok, bukan? Guru Lan berkata dengan dingin, orang yang memiliki kemampuan dapat menjadi Raja Zonghai. Charles bisa menjadi Raja Zonghai, kenapa aku tidak boleh? Sangat jelas kalau Guru Lan tidak menggubris masalah pembunuhan Nicholas Chen. Jika dibandingkan dengan dirinya yang menjadi raja, apa yang bisa dia dapatkan dari nyawa Nicholas Chen saja? Dendam harus dibalas, orang harus dibunuh. Posisi Raja Zonghai, aku juga menginginkannya. Sekali lagi Guru Lan menekankan, aku orang yang tidak suka bertele-tele, katakan saja jika kamu setuju. Jika tidak setuju, juga katakan kepadaku. Charles Ye masih tidak membuka mulut. Bok, aku sudah tahu. Pada dasarnya itu adalah milikku, jika kamu tidak bersedia mengembalikannya kepadaku, maka aku akan mendapatkannya kembali dengan tangan sendiri. Baru saja suara Guru Lan sirna. Mendadak, Muskelbon dan Karina kedua orang itu pun menyerbu ke semua orang yang berada tinggi di atas panggung itu. Badai menerjang. Angin kencang menyapu secara horizontal. Tidak menyetujui guruku untuk menjadi Raja Zonghai hari ini. Kami akan melakukan pembantaian di sini, dan mengalahkan semua orang yang berada di sini. Kedua orang itu benar-benar ganas, berani-beraninya menyerbu ke arah gerombolan orang itu tanpa sedikit pun pasukan. Postur yang bagaikan pelangi, hadang mereka. Wendy Xiang adalah orang pertama yang menyerbu ke depan. Pada akhirnya, plak, Karina menghempaskan telapak tangannya. Wendy Xiang pun melayang diserang olehnya. Terhempas ke atas tanah dan memuntahkan darah dengan hebat, bahkan tidak mampu berdiri lagi. Wisnu Xiao dan Rafael Gong, kedua orang itu tidak dapat duduk diam lagi, mereka bertindak dengan berani. Mereka adalah dua ketua dari pihak yang berkuasa, meskipun bukan master. Namun mereka sudah sangat mendekati untuk menjadi master. Mereka bisa menembus menjadi master kapan saja ketika mendapatkan wahyu. Bahkan master seperti Charles Ye ini, dia juga tidak terlalu berani untuk meremehkan kedua ketua ini. Tetapi, meskipun demikian, di dalam tangan Muskelbon dan Karina berdua, hanya dengan 3 jurus saja, para ketua itu pun melayang dihajar oleh mereka. Semua orang yang berada di lokasi pun sangat ketakutan. Oh Tuhan, mereka adalah dua ketua dari pihak berkuasa. Pada akhirnya pun dikalahkan oleh dua murid Guru Lan hanya dengan 3 jurus saja.
Celah perbedaan kekuatannya juga terlalu besar, bukan? Itu membuat mental petinggi-petinggi dunia ilmu bela diri kota Zonghai yang banyak itu pun langsung meledak. Sungguh mengerikan. Selanjutnya, master dari ketiga pihak yang berkuasa pun satu persatu turun tangan untuk melakukan pertahanan. Apakah ada gunanya? Tidak. Tubuh Muscle Bone dapat berubah bentuk, tangan dan kakinya dapat bertukar posisi, terkesan seperti mainan orang-orangan bongkar pasang, bisa merubah posisi bagian tubuh seenak hatinya. Itu membuatnya seperti seekor ular. Dia samping itu, adalah seekor ular besar dengan sisik yang setajam pisau pada sekujur tubuhnya. Banyak orang yang satu persatu melayang diserangnya pada tempat di mana dia berada. Pada tangan Karina terdapat seutas cambuk yang sangat aneh, sepenggal demi sepenggal, seperti dibentuk dari tulang vertebrata yang tidak terhitung jumlahnya, bisa melengkung juga bisa menjadi lurus, terdapat mata pisau yang tajam di kedua sisinya, satu sentuhan saja bisa membuat baja terpotong. Kedua orang itu seolah-olah masuk ke tempat yang tidak ada orang, perlawanan semua orang sia-sia saja. Sungguh mengerikan, ayo semuanya cepat kabur. Dua orang ini terlalu kuat, sudah ada tanda-tanda perubahan besar pada tenaga luar mereka. Sama seperti ahli tenaga luar terhebat, namun sama sekali tidak berada di level yang sama. Kita harus cepat mundur. Satu persatu orang melarikan diri. Di atas panggung, petinggi-petinggi dunia ilmu bela diri yang awalnya berkumpul lengkap dengan rapi itu akhirnya pontang-panting diserang oleh kedua orang itu, sebagian besar tersungkur di atas tanah terkena serangan. Hanya ada Charles Ye seorang diri yang masih duduk di atas kursinya. Hentikan. Mendadak, Charles Ye menggertak dengan nyaring, sepasang tangannya diangkat secara tiba-tiba, setelah itu, dia menghempaskannya ke kedua sisi dengan keras. Terdengar suara gemuruh. Suara tenaga telapak tangannya menderu dan menggerakkan udara di sekitar, lalu membentuk dua pusaran angin, menyapu secara horizontal belasan meter jauhnya dan menyerang kepada Muscle Bone dan Karina dengan mendadak. Bagaimanapun Muscle Bone merubah bentuk tubuhnya dan mengganti posisi bagian tubuhnya, pada akhirnya dia sama sekali tidak bisa menghindari serangan pusaran angin ini. Pada akhirnya, dia melayang terkena serangan dan memuntahkan darah, terhempas ke atas tanah, tidak bergerak lagi. Bagaimanapun Karina memutar cambuk pada tangannya itu, dia tetap tidak bisa menghindari serangan pusaran angin tersebut, dia juga terhempas ke tanah terkena serangan. Sungguh kuat, Master generasi pertama, ternyata memang luar biasa. Semua yang memiliki posisi di bawah Master bagaikan semut yang lemah. Karina dan Muscle Bone keduanya membalikkan badannya dan bangkit berdiri, mereka mengeluarkan sikap yang tampak seperti masih ingin menyerang Charles Ye. Meringkuklah. Begitu Charles Ye menapakkan kakinya, dia pun muncul di hadapan kedua orang itu dengan tiba-tiba, dia menekan telapak tangannya ke bawah. Prak, aliran udara berputar-putar, menekan keduanya bagaikan gunung yang besar. Pelepasan tenaga penuh. Muscle Bone bertiarap dan tidak dapat bangkit, dia menggertakkan giginya, Charles, ternyata kamu sudah menyempurnakan diri menjadi master seni bela diri level tinggi yang dapat melakukan pelepasan tenaga penuh, aku sungguh telah meremehkanmu. Juga ada pembagian level tinggi dan rendah pada master seni bela diri master baru yang melepaskan tenaga dalam, tenaga penuh melewati ratusan tulang. Setingkat di atas lagi bisa melepaskan tenaga dalam, membunuh orang dari jauh, dan menggerakkan benda. Begitu Charles Ye turun tangan, dia pun berhasil mengalahkan dua orang hebat yang menakutkan seperti hantu itu, membuat master yang berada di sekeliling sangat terkesima. Enyahlah. Charles Ye membuat keduanya melayang dengan sebuah tendangan. Kedua orang itu meluncur menempel pada tanah, dan tersungkur di bawah kaki Guru Lan. Maaf, aku sudah mempermalukan guru. Muscle Bone tengkurap di tanah tidak bisa bangkit. Tidak apa-apa, tentu kalian bukanlah lawan bagi Charles. Berdirilah. Guru Lan melambai-lambaikan tangannya. Dia memberikan isyarat kepada keduanya agar mundur. Charles, tidak berjumpa bertahun-tahun lamanya, kamu selangkah lebih maju dibandingkan sebelumnya. Sudah pantas menjadi lawanku.
Ujar Guru Lan dengan tangan yang diletakkan di belakang badannya. Hari ini, aku Guru Lan, menantang seluruh dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Kamu bisa mencari perwakilan dari dunia ilmu bela diri kota Zonghai sesuka hatimu untuk bertarung denganku. Jika perwakilan yang kamu cari itu kalah di tanganku, maka aku yang akan menjadi Raja Zonghai. Jika aku kalah, dari sekarang aku akan pergi ke luar negeri, dan tidak akan menapakkan kaki di tanah kota Zonghai lagi selama 20 tahun. Dia berbicara dengan lantang, sebenarnya dia sedang mendesak agar Charles Ye turun tangan sendiri. Dilihat dari seluruh dunia ilmu bela diri kota Zonghai, selain Charles Ye, siapa lagi yang berani berhadapan dengan Guru Lan? Charles Ye mengatakan, dengan begitu, kamu sedang mendesakku agar turun tangan melawanmu. Kamu bisa mencari orang lain sesukamu, juga bisa turun tangan sendiri. Yang aku tantang hari ini adalah seluruh dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Wajah Guru Lan tampak sangat pasti. Charles Ye tenggelam ke dalam kesunyian. Selama 20 tahun ini, tidak bisa dipungkiri kalau pelatihan kekuatan Charles Ye sudah mengalami banyak kemajuan. Tetapi, dia masih tidak beranggapan kalau dirinya adalah lawan bagi Guru Lan. Jika dia bersikap gegabah untuk turun tangan dan kalah, maka Zonghai tidak akan terselamatkan lagi. Ini adalah sebuah pertarungan yang tidak boleh dikalahkan. Charles Ye mengatakan, Guru Lan, umur kita sudah sama-sama tua, benar-benar tidak terbiasa untuk menggerakkan tangan dan kaki lagi. Aku akan memenggal kepala Erik untukmu. Kamu bisa masuk lagi ke istana pelatihan Guru Zaini. Setelah ini, kamu akan mundur dari kota Zonghai. Selesai berbicara, Charles Ye mengeluarkan sepucuk surat yang berwarna emas, dan melemparkannya kepada Guru Lan. Surat ini adalah dokumen perdamaian tertulis yang diberikan oleh orang itu untukmu. Kamu lihat sendiri saja. Guru Lan menerima dokumen tersebut, dia membukanya dan melihatnya, ekspresi wajahnya pun berubah pesat. Orang yang berada di sekeliling juga sangat penasaran. Sebenarnya, siapakah yang menulis surat tersebut? Bisa-bisanya membuat Guru Lan merasa terkejut. Orang yang disebut oleh Charles Ye itu terkesan sangat luar biasa. Charles Ye menuturkan, Guru Lan, surat ini asli, tulisan tangan darinya. Kamu juga dapat mengenali tanda tangannya. Aku berharap demi kebaikanmu sendiri, kamu tidak akan melakukan hal yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Setelah Guru Lan terdiam untuk beberapa lama, dia baru menutup surat tersebut dengan perlahan-lahan. Tatapan matanya yang kacau itu berubah menjadi dingin lagi, kecuali jika dia sendiri yang datang ke sini dan secara langsung menyuruhku untuk mundur dari kota Zonghai. Kalau tidak, aku tidak akan menyerah semudah itu. Sesekali Charles Ye menarik napas panjang, kamu, apakah ternyata kamu bahkan ingin membantah keinginannya? Apakah kamu tidak takut akan membuatnya marah? Apakah kamu bisa menahan api amarahnya? Aku datang dari jauh, bagaimana bisa kembali dengan tangan kosong? Charles, kamu tidak perlu berjuang lagi. Guru Lan menutup surat tersebut, hanya ada satu jalan keluar yang terpampang di hadapanmu, antara memimpin dunia ilmu bela diri kota Zonghai untuk mengalahkanku, atau menyerahkan posisi Raja Zonghai. Charles Ye menuturkan, bagaimana kalau aku tidak bersedia menyerahkannya? Guru Lan melontarkan dengan dingin, sangat gampang, aku akan membunuhmu. Charles Ye tidak berdaya, pada akhirnya dia berkata, Bok, aku akan bertarung denganmu. Hahaha, baik, kamu sudah ketakutan seharian penuh, akhirnya kamu bersedia untuk bertempur denganku. Aku sudah menunggu selama 20 tahun. Guru Lan memasang kuda-kuda. Dengarlah semuanya, hari ini, aku Charles Ye, akan bertarung di Gunung Gundul. Jika aku kalah, maka aku akan mundur dari posisi Raja Zonghai. Dan untuk apakah kamu Guru Lan, bisa menjadi Raja Zonghai atau tidak, bukan aku yang memutuskannya. Kata Charles Ye mengumumkannya. Jika kamu kalah, siapa lagi yang bisa menghalangiku untuk menjadi Raja di Zonghai? Kamu hanya perlu mundur saja. Untuk hal yang lainnya, tidak ada hubungannya denganmu. Guru Lan sangat bersemangat.
Satu persatu orang bergerak mundur, mengosongkan seluruh alun-alun Bagua. Sambil memegang dadanya, Wisnu Xiao bergumam, bagaimanapun, tetap tidak ada orang yang dapat menghentikan ambisi Guru Lan. Nafsu Guru Lan terlalu besar, hanya kepala Erik saja tidak bisa memenuhi nafsunya. Clinton Xiao berkata, Ketua, apakah menurutmu Master Ye bisa mengalahkan Guru Lan? Tidak menunggu Wisnu Xiao membuka mulutnya, Fendi Qin pun merebut kesempatan dengan mengatakan, 20 tahun yang lalu, Guru pernah mengalahkan Guru Lan 1 kali. Selama 20 tahun ini, Guru tidak henti-hentinya berlatih setiap saat, kini pelatihannya semakin kuat, dia sudah mencapai posisi yang sangat dalam. Tentu saja dia bisa mengalahkan Guru Lan sekali lagi. Clinton Xiao menghela napas lega, baguslah kalau begitu. Wisnu Xiao menghela napasnya dan tidak mengatakan apapun, raut wajahnya tegang. Dia tahu dengan jelas masalah 20 tahun yang lalu. Jika Charles Ye bertarung sendiri, maka dia sama sekali bukan lawan bagi Guru Lan. Kini, 20 tahun telah terlewati, takutnya, Charles Ye tetap bukanlah lawannya. Saat ini, Raphael Gong membuka mulutnya dan mengatakan, jika Master Ye kalah, maka tamatlah kota Zonghaiku. Kita tidak boleh kalah. Fendi Qin berkata, Guru tidak mungkin akan kalah. Dua master besar bertarung, pertarungan belum dimulai, kita tidak bisa mengatakan siapa yang akan menang dan kalah dengan enteng. Semua orang tidak banyak berbicara lagi. Saat ini pada alun-alun Bagua, kedua master besar itu pun akhirnya bergerak. Serangan tinju seluruh penjuru. Dalam sekejap, Charles Ye melemparkan tinju sebanyak 36 kali. Setiap tinjunya memiliki bentuk yang tidak sama. Harimau, macan tutul, beruang, bangau bagaikan naga, terlihat seperti harimau, pusaran angin ganas belasan meter jauhnya dan menyapu segalanya. Hanya terlihat udara tinju yang terbagi ke 36 arah, dengan hebat melesat ke arah Guru Lan. Pada area yang dilalui, pasir-pasir di atas tanah pun beterbangan dan batu-batuan hancur dan jatuh ke tanah. Hanya kekuatan dari satu tinju ini saja sudah membuat semua orang yang berada di lokasi bergemetaran ketakutan dan mengaguminya bagaikan dewa. Semua orang merasa kalau satu tinju ini sangat ganas dan bertenaga, Guru Lan pasti tidak dapat menangkal serangan tinjunya ini. Tetapi Guru Lan berdiri di tempat dan tidak bergerak sedikit pun. Dengan pelan dia mengangkat tangan kanannya, lalu menekan ke bawah secara tiba-tiba. 3 meter tanah di sekeliling mendadak membentuk sebuah kepulan udara, terlihat memiliki berat 500-an kilogram. Yang menekan ke bawah itu sangat jelas bukanlah aliran udara, melainkan sebuah gunung yang besar. Terdengar suara gemuruh, bumi bergetar. Angin yang membentuk 36 tinju itu menuju 3 meter jauhnya, dan tidak bisa mendekat lagi, sebaliknya, tertekan erat di atas tanah. Pada akhirnya sirna secara perlahan-lahan. Apa? Itu adalah tenaga penekanan udara. Charles Ye pun menarik napas dingin. Master baru yang melepaskan tenaga dalam, tenaga penuh melewati ratusan tulang. Setingkat di atas lagi bisa melepaskan tenaga dalam, membunuh orang dari jauh, dan menggerakkan benda. Selangkah lebih di depan lagi, tenaga penekanan udara. Membangkitkan tenaga menggunakan udara, mengangkat berat terlihat begitu enteng. Tenaga penuh pada saat ini tidak lagi berterbangan dengan enteng, melainkan memiliki tekanan udara yang sangat berat. Itulah tenaga penekanan udara. Charles Ye sudah melewati kegetiran pelatihan selama 20 tahun. Dia juga tidak bisa lebih berkembang lagi dari pelepasan tenaga penuh, lebih tidak mungkin lagi menguasai tenaga penekanan udara. Charles, 20 tahun telah berlalu, bahkan kamu ternyata masih belum menguasai tenaga penekanan udara. Sungguh membuat orang kecewa. Mendadak, Guru Lan menapakkan satu langkah kaki, sekali lagi tangan kanannya menekan ke bawah ke arah Charles Ye. Tenaga penekanan udara. Charles Ye hanya merasa kalau aliran udara di sekitar memiliki berat yang mencapai 500 kg, bahan gerakannya mengalami gangguan. Tinju penekanan. Sepasang tangan Guru Lan bergerak secara serentak, mengeluarkan tinju bertubi-tubi.
Charles Ye terdesak dan melakukan perlawanan. Dia mengeluarkan tinju Xingyi. Sudah mencapai batasan. Kedua belah pihak menggunakan teknik tinju, saat ini sudah saling menyerang dengan ganas. Bruk, bruk, bruk. Bumi bergetar. Semua orang melihat dengan mata yang terbelalak dan mulut yang ternganga. Sangat kuat, aku tidak pernah melihat tinju Xingyi yang seganas ini. Ini benar-benar pengajaran tinju Xingyi tingkat buku teks. Jika bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan percaya kalau di dunia ini ternyata ada tinju Xingyi yang sesempurna ini. Seperti yang diharapkan dari Master Ye, bersusah payah melatih teknik tinju selama beberapa puluh tahun, dia pun berada di tingkat yang mengerikan seperti ini. Namun, teknik tinju Guru Lan ini tampaknya lebih hebat. Baik konsep dan niat seorang master darinya lebih tinggi daripada Master Ye. Jika bertarung untuk waktu yang lama, khawatirnya Master Ye akan kalah. Pelepasan tenaga dalam dan tenaga penekanan udara, pada dasarnya hanya berselisih satu tingkat saja. Di dalam situasi ini, meskipun teknik tinju Master Ye selangkah lebih maju, namun juga susah baginya untuk mendapatkan kemenangan. Setelah mengeluarkan 100 jurus, Charles Ye tidak berkutik. Dia dihimpit dengan erat di atas tanah oleh tenaga penekanan udara. Tidak dapat bergerak sedikitpun. Charles Ye memuntahkan darah. Meskipun dia mengerahkan seluruh tenaga pada tubuhnya, dia tetap tidak dapat melawan tenaga penekanan udara. Otot pada seluruh tubuhnya menonjol, pori-pori pada kulitnya mengeluarkan darah. Ini adalah akibat dari tubuh yang mendapatkan beban yang berlebihan. Ayah, ayah, Anaye menjerit dengan nyaring, sekujur tubuhnya pun lunglai dan ambruk ke atas tanah. Saat ini, dia hampir kehilangan kesadarannya. Dari dulu hingga sekarang, Charles Ye adalah dewa di dalam hatinya, dewa yang tidak terkalahkan. Namun, sekarang dewa itu sudah runtuh. Andrew Ye, Andreas Ye juga jatuh ke atas tanah, sekujur tubuh mereka terasa dingin. Ayah, sudah gagal. Keluarga Ye akan segera runtuh. Guru Lan dan Charles Ye adalah musuh bebuyutan. Begitu Guru Lan menjadi Raja Zonghai, dia pasti akan memusnahkan keluarga Ye. Seluruh anggota keluarga Ye, tidak ada satupun yang dapat kabur dari malapetaka kali ini. Tamatlah keluarga Ye. Master Ye ternyata sudah dikalahkan. Harapan kota Zonghai kita sudah hancur. Posisi raja di kota Zonghai akan segera pindah tangan. Habislah. Oh Tuhan, Master Ye telah gagal. Kesunyian. Kesunyian yang mencekam. Tiga pihak berkuasa dan petinggi-petinggi dunia ilmu bela diri kota Zonghai yang berjumlah banyak itu tercengang. Kota Zonghai sudah tamat. Charles, kamu sudah kalah. 20 tahun yang lalu, kamu bukanlah tandinganku, hanya saja kamu telah menggunakan bantuan sehingga bisa mengalahkanku dengan susah payah. Meskipun demikian, itu juga adalah penghinaan yang besar terhadapku. Selama 20 tahun ini, aku selalu berkembang setiap saatnya, yang hanya bertujuan untuk mendapatkan kembali sesuatu yang pernah hilang dariku. Nyawamu adalah milikku, namun aku tetap perlu membiarkanmu hidup untuk mengundurkan diri. Tunggu ketika aku naik ke tahta Raja Zonghai, maka itu adalah hari kematianmu. Guru Lan menarik tangannya, berdiri dengan tangan yang diletakkan di belakang tubuh. Dia tidak terus-menerus menyiksa seorang Charles Ye yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan lagi. Dia hanya berdiri di hadapannya dan melihatnya dari atas. Sebenarnya, ini sudah merupakan penghinaan yang terbesar bagi Charles Ye. Sekujur tubuh Charles Ye berlumuran darah, dia bertiarap di atas tanah, dan bernapas dengan dalam, aku sudah kalah. Guru Lan, kamu benar-benar kuat, tenaga penekanan udara aku sudah mengejarnya selama 20 tahun, dan gagal. Hari ini, aku akhirnya menyaksikan kehebatan tenaga penekanan udara, aku menerima kekalahan dengan dada yang lapang. Setelah lewat beberapa lama, Charles Ye bangkit berdiri. Dengan penuh kecewa dia berjalan ke hadapan semua orang, lalu dia membungkukkan badannya 90 derajat. Maaf, aku Charles Ye, telah mengecewakan kepercayaan kalian. Dimulai dari hari ini, aku bukanlah Raja Zonghai lagi. Ayah,
Anna Ye bergegas melesat ke depan, dia menghempaskan diri ke dalam dekapan Charles Ye. Charles Ye menghela napas panjang, Anna, sebagai seorang ayah, aku tidak memberikan contoh yang baik kepadamu. Hu. Anna Ye pun tenggelam di dalam air matanya. Andreas Ye, Andrew Ye, Fendi Qin, Wendy Xiang dan yang lainnya juga berjalan menghampiri. Mereka menundukkan kepala dan tatapan mata, sangat sedih. Semua orang yang berada di dalam dunia ilmu bela diri kota Zonghai, harapan di dalam hati kalian sudah hancur. Sekarang, siapa lagi yang tidak menerimaku untuk menjadi Raja Zonghai? Berjalanlah keluar. Guru Lan menyapukan tatapan matanya ke arah semua orang. Sejauh mata memandang, semua orang menundukkan kepala. Tidak ada orang yang berani menatap mata Guru Lan. Untuk waktu yang lama, tidak ada orang yang menjawab. Guru Lan pun tertawa, karena tidak ada orang yang berani berjalan keluar. Dengan begitu, dimulai saat ini, aku adalah raja dari Zonghai. Setelah aku naik tahta, hapuskan 3 pihak berkuasa, Akademi Charles, Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju, segera bubarkan. Dimulai dari hari ini, Zonghai hanya milikku Guru Lan seorang diri. Tidak ada orang yang membangkang. Ketua dari 3 pihak berkuasa sama sekali tidak dapat menerima, namun juga tidak berani berjalan keluar untuk melawan. Selamat Guru, selamat Guru. Muscle Bond dan Karina, keduanya bergegas berebutan untuk memberikan selamat hormat kepada Raja Zonghai. Guru Lan membuka sepasang lengannya, dia menikmati ucapan selamat dari semua orang. Guru Lan, tidakkah kamu terlalu awal untuk merasa senang? Terdengar sebuah suara yang dingin dan datar. Siapa yang begitu sombong, juga berani menjelekkan Guru Lan? Secara serempak, tatapan semua orang menuju ke arah sumber suara. Hanya terlihat Eric Ling yang duduk di sisi alun-alun Bagua itu bangkit berdiri secara perlahan-lahan. Pemuda dengan rambut berantakan dan wajah yang kotor itu, senyuman yang lebar muncul pada wajahnya. Nicholas sudah mati, Tito sudah lumpuh, bukankah kamu terus-terusan mengatakan kalau kamu datang untuk membalas dendam? Datanglah kepadaku, aku ada di sini. Sialan, bukankah itu adalah Eric Ling? Bedebah ini bisa bertahan hidup sampai sekarang, sudah bisa dikatakan nasibnya mujur, masih berani-beraninya dia mencari ajal sendiri. Apakah dia takut kalau Guru Lan tidak memberikan perhatian kepadanya? Hanya seorang badut saja, menggunakan nyawanya sendiri untuk mencari pengakuan. Ini adalah pertama kalinya Guru Lan menyadari kehadiran Eric Ling. Rambut berantakan dan wajah yang kotor, berpakaian jorok, badan dan pergelangan tangannya diikat dengan rantai besi yang besar. Bagaimanapun, dia terlihat seperti seorang pembunuh. Ini juga pertama kalinya Muscle Bond dan Karina menyadari keberadaan orang itu. Barusan, tidak peduli bagaimanapun Fendi Qin dan yang lainnya menekankan kalau Eric Ling adalah orang yang membunuh Nicholas Chen, mereka tetap tidak melirik Eric Ling sedikitpun. Karena, mereka sama sekali tidak mempedulikan nyawa Nicholas Chen. Sekarang, mendengar Eric Ling mengeluarkan suara, mereka baru tersadar secara mendadak, sialan. Di sini masih ada satu orang yang hidup. Suara Muscle Bond yang serak bergema, bocah ini adalah orang yang jujur, jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi munafik itu. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku pun lupa kalau kamu masih hidup. Selesai berbicara, Muscle Bond pun tertawa keji dan berjalan ke arah Eric Ling. Muscle Bond, berhenti, kamu tidak pantas membunuh orang yang begitu tampan. Karina membasahi bibir dengan lidahnya, tentu saja harus aku yang melakukannya. Muscle Bond pun merasa tidak senang. Karina, apa maksudmu? Karina tersenyum dan menuturkan, kamu begitu buruk rupa, apakah berhak membunuh orang yang begitu tampan? Hati Muscle Bond terasa sakit seperti tertusuk, aura seorang pembunuh pada sosoknya pun langsung sirna, lalu dengan lemas dia bergumam, benar. Aku adalah orang yang begitu buruk rupa, tidak pantas untuk membunuh kakak tampan. Tetapi Karina, bukankah kamu sebelumnya lebih buruk rupa? Hanya saja kamu telah melakukan operasi plastik. Bahkan aku yang memperkenalkan dokter kecantikan itu kepadamu, kamu sungguh tidak tahu terima kasih.
Jika aku melakukan operasi plastik, pasti akan jauh lebih tampan. Muskel Bone tidak henti-hentinya menggerutu. Pada dasarnya kamu sudah terlampau jauh. Kamu tetaplah seorang buruk rupa tidak peduli bagaimanapun kamu melakukan operasi plastik. Bantah Karina. Penampilan dasarmu kala itu tidak lebih baik dariku. Kedua orang itu tidak henti-hentinya bercekcok, bahkan berkelahi setelahnya. Langsung baku hantam. Sialan, bisakah kalian tidak begitu mendadak? Kalian adalah pendekar terhebat yang telah mengalahkan Rafael Gong dan Wisnu Xiao hanya dengan 3 jurus saja. Hanya karena masalah siapa yang lebih buruk rupa sebelumnya, kalian pun saling menyerang. Bisakah lebih mengesankan lagi? Eric Ling pun tertegun, benar-benar saling meninggikan diri sendiri. Eric Ling tidak mempedulikan mereka, dia menyeret rantai besi yang berat itu. Berjalan ke arah panggung selangkah demi selangkah, tatapan matanya menyapu ke semua orang yang berada di lokasi. Pada akhirnya, dia menatap Charles Ye, Tuan Ye, di dunia ilmu bela diri kota Zonghai, tidak benar kalau tidak ada orang yang bisa menanggung tanggung jawab yang besar. Charles Ye menatap Eric Ling penuh heran. Satu persatu petinggi-petinggi Zonghai pun memutar kepala dan menatap kepada Eric Ling. Fendi Qin tertawa, Eric, kamu akan segera dibunuh oleh Guru Lan, apakah kamu masih ingin menyombong? Ataukah, kamu ingin meninggikan diri sendiri sebelum mati? Mencari pengakuan, Eric Ling berkata dengan suara yang nyaring, hari ini, semua orang penting sudah berkumpul lengkap. Akademi Charles, Akademi Bumi Raya, Akademi Tinju, Ketua Kuil Gunung Timah, semuanya ada di sini. Kalian semua sudah dikalahkan oleh Guru Lan, sekarang, tidak ada satupun dari kalian yang dapat menghalangi langkah Guru Lan. Tetapi, aku bisa. Begitu kalimat itu dilontarkan, suara tawa pun pecah di seluruh lokasi. Ingin berlagak pun ada batasan, bukan? Jika berlebihan, itu artinya dia adalah badut pembuat lelucon. Kakak besar, tolonglah, sudah cukup, jangan berlagak lagi. Hatiku tidak bisa menerimanya saat ini. Rafael Gong berjalan keluar. Dengan nyaring dia melontarkan, Tuan Ling, ini bukanlah masalah yang kecil. Ini adalah masalah yang berhubungan dengan hidup dan mati, lebih terkait lagi dengan kehormatan kota Zonghaiku. Tidak boleh mengolok-olok. Rafael Gong adalah orang yang baik. Saat ini, dia berjalan keluar dan menapak ke atas panggung bersama Eric Ling. Jika dia tidak menapakkan kaki ke panggung, maka perkembangan masalah tidak akan berjalan ke arah yang baik. Jika yang menapakkan kaki ke panggung adalah orang yang tidak penting, itu juga akan merugikan Eric Ling. Aku tidak sedang mengolok-olok. Aku hanya bertanya kepada bos saja, apakah aku bisa mewakili kota Zonghai? Ujar Eric Ling. Rafael Gong menuturkan, pada dasarnya, Tuan adalah orang kota Zonghai, tentu saja bisa mewakili dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Ketua Wisnu, apakah kamu merasa aku bisa menjadi perwakilan? Tanya Eric Ling lagi. Wisnu Xiao menggertakkan giginya dan berkata, bisa, orang Zonghai manapun bisa mewakili dunia ilmu bela diri kota Zonghai untuk bertarung dengan Guru Lan. Tetapi aku tidak akan mempedulikan hidup dan mati orang tersebut. Perasaannya sudah mati dari perkataan itu, yang berarti terserah apa yang ingin kamu lakukan, pergilah jika ingin mencari ajal. Charles, bagaimana menurutmu? Tanya Eric Ling sekali lagi. Charles Ye adalah Raja Zonghai. Meskipun sekarang dia sudah mundur dari posisi itu, namun dia tetaplah ketua dari Akademi Charles, nilai ucapannya sangat penting. Charles Ye mengatakan, bisa. Eric Ling menuturkan, baik, karena semuanya merasa kalau aku bisa mewakili dunia ilmu bela diri kota Zonghai, maka aku akan menanyakan pertanyaan yang kedua. Jika aku Eric Ling bisa mengalahkan Guru Lan, bagaimana cara kalian untuk membalasku? Sekali lagi tawa pun pecah pada seluruh lokasi. Bahkan hanya kamu saja, juga berniat mengalahkan Guru Lan. Bahkan menginginkan semua orang memberikan balasan kepadamu. Apakah sudah gila? Kakak besar, mohon untuk tidak berlagak lagi, kami tidak bisa menerimamu yang demikian. Rafael Gong terus berjalan ke panggung,
Dia mengatakan, jika Tuan benar-benar bisa mengalahkan Master Lan, maka kamu adalah pahlawan di dunia ilmu bela diri kota Zonghaiku, sudah memberikan jasa yang sangat besar kepada dunia ilmu bela diri kota Zonghaiku. Apapun permintaanmu itu, tidak akan berlebihan. Eric Ling berkata, jika aku menang, apakah aku dapat menjadi Raja Zonghai? Rafael Gong menuturkan, bisa, tentu saja bisa. Dari dulu Raja Zonghai adalah orang yang memiliki kemampuan. Jika kamu dapat mengalahkan Guru Lan, itu sudah merupakan kemampuan yang sangat mengerikan. Ditambah dengan memberikan jasa yang besar kepada Zonghai, siapa yang berani menghadangmu untuk menjadi raja? Eric Ling mengatakan, Wisnu, Charles, menurut kalian, apakah aku bisa menjadi Raja Zonghai? Wisnu Xiao pun tertawa. Nada bicaranya sangat acuh tidak acuh, jika kamu dapat mengalahkan Guru Lan, tentu saja kamu bisa menjadi Raja Zonghai. Dia hanya sekedar melontarkan sebuah lelucon saja. Dia sama sekali tidak mungkin dapat melakukannya, bukan? Charles Ye juga tertawa, jika kamu dapat mengalahkan Guru Lan, itu artinya kamu telah menyelamatkan Zonghai, tentu kamu bisa menjadi Raja Zonghai. Aku akan menjadi orang pertama yang menopangmu naik ke atas tahta. Karena opini kalian semua sama, maka mohon kepada bos untuk merancang 4 rangkap dokumen perjanjian untukku, yang berisi aku Eric Ling, hari ini bertarung di Gunung Gundul bagian barat dengan Guru Lan. Jika aku menang, maka 3 pihak yang berkuasa akan bekerja untukku, dan mengangkatku sebagai raja. Eric Ling menyatukan 2 kepalan tangannya terhadap Rafael Gong. Rafael Gong juga tidak ragu-ragu, dengan segera dia meminta orang untuk menyusun 4 rangkap dokumen perjanjian. Eric Ling berkata, silakan semuanya memberikan tanda tangan di atasnya. Ketua dari 3 pihak berkuasa memberikan tanda tangan. 1 jenis dokumen dengan 4 rangkap. Setelah Eric Ling membagi tanda tangan, dia meraih salinan dokumen perjanjiannya, lalu menciumnya dengan semangat. Aku sungguh cinta kepadamu. Dia melipatnya dan menyelipkannya ke dalam sakunya. Sebuah senyuman yang lebar muncul pada bibirnya. Laura, kala itu ayahmu menyuruhmu untuk menjadi orang pertama yang mengakui kekalahan pada pertempuran itu. Meskipun kamu sudah berbuat demikian, tetapi kamu merasa sangat tidak terima di dalam hatimu. Bukankah begitu? Laura Gong menatap Eric Ling dengan erat. Bukankah kamu sedang beromong kosong? Tentu saja aku tidak bisa menerimanya. Tetapi, Laura Gong tidak melontarkannya keluar. Entah kenapa, secara samar-samar dia merasa kalau Eric Ling terlihat berubah dan tidak sama dengan dirinya yang dulu. Ayahmu sangat bijaksana, hari ini aku berada di sini, menggunakan aksi yang nyata untuk memberikan jawaban kepadamu. Aku akan meyakinkanmu. Fendi, kamu sangat mengesankan. Kamu memanfaatkan kekuasaan Charles untuk mengintimidasi orang lain, mengundangku ke atas gunung, lalu menggunakan reputasi Zonghai, memanfaatkan kekuatan 3 pihak berkuasa untuk membunuhku. Membuatku dipenjara, memaksaku meminum racun ular dan menghinaku. Apakah sangat menyenangkan? Menyatukan 4 keluarga besar Tang, Song, Ma dan Chen, membubarkan SPZ, menarik kembali pasukan pengaman keluarga Tang. Membangun persatuan masyarakat, sangat membanggakan, bukan? Aku juga merasa kamu sangat mengesankan, hanya saja tidak tahu apakah kamu bisa bangga dengan dirimu sendiri lagi setelah melihatku naik ke tahta Raja Zonghai dengan mata kepalamu sendiri. Ucap Eric Ling sepatah demi sepatah kata. Sesekali Vendikin mendengus dingin, hanya mengandalkan dirimu sendiri, apakah pantas menjadi Raja Zonghai? Bahkan kamu tidak memiliki kehormatan untuk mengangkat sepatuku. Dunia ilmu bela diri kota Zonghai sudah dikalahkan oleh Guru Lan, itu adalah penghinaan dan malapetaka bagi seluruh dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Setiap petinggi di kota Zonghai pasti tidak akan bernasib mujur, itu adalah sebuah malapetaka, dan kamu masih bisa tertawa. Apa bedanya kamu dengan seorang badut? Eric Ling berkata dengan suara yang nyaring, bagi kalian. Ini adalah malapetaka, bagiku, ini adalah tangga menuju langit. Aku sudah menunggu kedatangan hari ini selama setengah bulan penuh. Hari ini,
Aku akan segera menjadi orang yang mengatur langit dan bumi yang disebut sebagai raja itu. Charles, kamu berjasa kepadaku, pada dasarnya, kamu tidak seharusnya mengorbankan diri untukku. Sungguh disayangkan. Ha, 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 ha. Eric Ling tertawa terbahak-bahak dan membalikkan badannya. Dia menatap mata Guru Lan, berjalan ke arah Guru Lan selangkah demi selangkah. Hahaha. Keluarga Qin, Akademi Charles, ingatlah kalian semua jika suatu hari aku berubah menjadi begitu merendahkan orang, ingatlah, dulunya juga tidak ada orang yang menganggapku sama sekali. Setiap Eric Ling melangkahkan kakinya ke depan, aura pada tubuhnya juga semakin kuat. Tenaga luarnya muncul dengan tiba-tiba. Berjalan selangkah lagi, tenaga luarnya pun mencuat, otot pada sekujur tubuhnya menonjol keluar, menunjukkan kekuatannya yang besar. Setingkat lebih maju, tenaga luar yang disimpan, berkumpul ke dalam tubuh. Blam! Tenaga luar yang terkumpul itu mengeluarkan suara letupan-letupan yang nyaring. Terdapat cahaya ledakan yang samar-samar pada tubuh Eric Ling. Setelah itu, sebuah hembusan angin yang kuat tiba-tiba menyembur dari tubuh Eric Ling dan menyapu ke segala penjuru. Pelepasan tenaga dalam. Benar-benar tenaga dalam yang meledak. Master generasi pertama. Mata semua orang yang berada di lokasi itu terbelalak dengan mulut yang ternganga, seolah-olah melihat makhluk halus. Dia bisa-bisanya mencapai tingkat master generasi pertama. Oh Tuhan, ternyata Eric sudah menjadi master seni bela diri. Dia hanya berumur 25 tahun saja, bagaimana mungkin berhasil menjadi master generasi pertama? Beratus-ratus tahun lamanya, tidak pernah lahir seorang master yang begitu muda di kota Zonghaiku. Sungguh mengerikan. Awalnya, semua orang yang tidak terhitung jumlahnya itu menertawakan Eric Ling. Mereka mengira kalau Eric Ling sedang mencari mati. Senyum pada setiap orang pun berangsur-angsur sirna, yang pada akhirnya berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Fendi Qin pun langsung berseru, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia berhasil menjadi master seni bela diri? Tidak, ini tidak mungkin. Fendi Qin hanya merasa sekujur tubuhnya terasa dingin. Hani Qin berkata pada saat ini, kakak besar jangan panik, meskipun dia telah berhasil menjadi master, bagaimanapun dia hanyalah master pemula, bukan tandingan bagi Guru Lan sama sekali. Bahkan hal yang tidak bisa dilakukan oleh Master Ye, apalagi Eric. Saat ini, Aaron Qin juga berkata sambil menggertakkan giginya, yang dikatakan oleh bibi besar itu benar. Bahkan Master Ye telah dikalahkan oleh Guru Lan, kenapa kalau seorang Eric berhasil mencapai master? Ibaratnya belalang sembah yang ingin menghentikan kereta. Di samping itu, pada dasarnya, jika dia menjadi master, itu bisa membuatnya terhormat seumur hidupnya, dan tidak bisa dipungkiri kalau keluarga Qinku tidak berani mengusiknya lagi. Tetapi dia bersikeras berjalan keluar dan mencari ajal hari ini, kalau sudah mati. Tidak akan tersisa apa-apa lagi. Fendi Qin pun segera tersadar, benar, memang benar kalau dia bisa memberikan tekanan kepada keluarga Qinku jika dia tidak mati. Tetapi dia bersikeras ingin memilih berjalan keluar dan mencari mati hari ini, kebetulan, itu dapat menghapuskan satu tandingan bagi keluarga Qinku. Tidak ada yang salah dengan pemikiran mereka. Jika Eric Ling memiliki kemampuan seorang master, tentu saja keluarga Qin tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap Eric Ling, dan keluarga Qin memiliki sokongan dari Charles Ye, juga tidak takut dengan Eric Ling. Tetua keluarga Qin benar-benar tidak bersedia memiliki seorang lawan yang mengerikan seperti ini. Jika hari ini Eric Ling mati di dalam tangan Guru Lan, maka keluarga Qin pun dapat tidur dengan tenang. Seluruh anggota keluarga Qin sangat yakin kalau Eric Ling akan mati di tangan Guru Lan. Saat ini, Laura Gong juga mendapatkan pukulan yang sangat besar. Tidak ada perasaan tidak menerima lagi di dalam hatinya sedikitpun. Tidak heran kalau ayahnya menyuruhnya untuk segera mengalah. Ternyata dia sudah memiliki kekuatan seorang master. Meskipun dirinya berjumlah 10 orang yang digabungkan, dia tetap bukanlah tandingan bagi Eric Ling. Dia pun menerima dengan lapang dada mengenai masalah mengakui kekalahan itu.
Bahkan Charles Ye yang merupakan master generasi pertama itu juga sangat terkejut saat ini. Master seni bela diri yang berumur 25 tahun, apa artinya itu? Charles Ye merasa was-was di dalam hatinya, meskipun malapetaka dari Guru Lan kali ini tidak terjadi, Eric Ling juga pasti Raja Zonghai yang selanjutnya, kedepannya, tidak akan ada orang yang dapat menahan Eric Ling lagi. Pemuda ini, ternyata semengerikan ini. Hahaha. Suara tawa Eric Ling semakin lantang. Pada langkah kelima, rantai besi yang kuat pada tubuh Eric Ling pun hancur berkeping-keping dengan nyaring. Prang. Rantai besi tebal yang mengekang pergelangan tangannya pun hancur menjadi kepingan kecil dan berserakan di tanah. Pada langkah keenam, gerakan Eric Ling bagaikan awan yang bersirkulasi. Setelah langkah ke-20, akhirnya Eric Ling pun berdiri 20 meter dari posisi Guru Lan. Dia berhenti, berdiri dengan tangan yang diletakkan di belakang tubuhnya. Guru Lan, dengar-dengar 20 tahun yang lalu, kamu memorak-porandakan kota Zonghai, menyerang dan membunuh Fadil Gong, dua master besar Deva. Pada akhirnya beberapa ketua besar bekerja sama, sehingga baru bisa mendapatkan kemenangan, membuat kamu melindungi diri jauh ke luar negeri. Akhirnya, Guru Lan mulai menatap Eric Ling secara langsung, tidak salah. Kamu terbuka, membahas masalah kala itu. Eric Ling menuturkan, kala itu, pendekar-pendekar hebat yang tidak terhitung jumlahnya di kota Zonghai telah terluka dan mati, kehilangan dua master, setelahnya, baru berhasil mengusirmu dari tanah ini. Hari ini, aku bisa melakukannya seorang diri. Bocah, kamu terlalu sombong. Guru Lan marah besar, bahkan Charles telah aku kalahkan, hanya seorang master seni bela diri muda sepertimu ini, barang palsu yang tidak memiliki kualitas, juga berani meninggikan diri sendiri di hadapanku. Siapa yang memberikan keberanian kepadamu? Selesai berbicara, Guru Lan melontarkan tinjunya dengan tiba-tiba. Tinju dengan tenaga yang terkonsentrasi, tinju yang kuat itu melesat secara horizontal dengan ganas. Mengeluarkan hembusan yang panjang di udara, ombak menggulung, melesat dengan ganas. Tubuh Eric Ling melengkung ke belakang. Dia menghindari tinju tersebut, lalu menghempaskan sebuah tinju. Brok, dua tinju saling bertabrakan, kekuatan yang bagaikan udara menyapu secara horizontal ke empat penjuru. Pada saat ini, alun-alun Bagua yang dibangun dari tumpukan bata itu terbelah dan membentuk celah-celah retakan dalam yang tidak terhitung jumlahnya yang sangat mencengangkan. Masing-masing kedua orang itu mundur sebanyak 3 langkah. Oh, ternyata kamu juga adalah orang yang menguasai teknik tinju, aku memang telah meremehkanmu. Guru Lan amat terperanjat. Begitu tinju mereka beradu, ternyata dirinya juga terdesak hingga mundur 3 langkah. Orang ini, pasti bukanlah master seni bela diri pada umumnya. Guru Lan pun terpaksa harus bersikap waspada terhadap pemuda yang berada di depannya ini, tidak salah. Tidak disangka ternyata master kedua akan lahir di kota Zonghai ini. Jika kamu merasa bisa bertarung denganku hanya dengan mengandalkan kekuatan yang seperti ini, maka kamu salah. Selesai berbicara, sekali lagi Guru Lan mengeluarkan jurus, udara tenaga luar tubuhnya datang saling silang, dengan sebuah loncatan dia tiba di hadapan Eric Ling, tanpa panjang lebar, dia pun menumbuhkan tinjunya. Tiap tinjunya mengenai daging dan sangat ganas. Eric Ling tidak mundur selangkah pun, gerakan sepasang tangannya bagaikan bayangan yang mengambang, dan langsung menyerangnya. Pertempuran yang ganas. Semua orang bisa melihat kalau tenaga pada tinju Guru Lan saat ini jauh lebih kuat daripada tinjunya kepada Charles Ye barusan. Seharusnya Eric Ling tidak dapat menangkalnya, bukan? Semua orang yang berada di lokasi berpikir seperti itu. Tetapi, sekali lagi dugaan mereka salah. Hanya terlihat perlawanan Eric Ling yang tidak melemah sedikitpun, ternyata seimbang. Bruk, bruk. Keduanya tidak henti-hentinya saling serang di atas alun-alun, membuat mata telanjang orang-orang hampir tidak bisa terfokus kepada bayangan kedua pihak. Hanya tersisa angin kencang yang menyapu keempat penjuru secara horizontal. 10 jurus, 30 jurus, 50 jurus, 100 jurus, 200 jurus,
300 jurus 500 jurus dikeluarkan, masih tidak dapat menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah pada kedua pihak. Semua orang yang berada di lokasi tidak berani lagi meremehkan pemuda itu. Sebelumnya Charles Ye juga tidak mampu melewati 500 jurus berhadapan dengan Guru Lan. Namun, pemuda ini dapat melakukannya. Apakah ternyata pemuda ini lebih mengerikan dibandingkan dengan Charles Ye? Fan Dikin pun merasa takut, dia bergegas berkata kepada Charles Ye, "Guru, tidak mungkin bocah ini sungguh akan mengalahkan Guru Lan, bukan?" Hanikin, Aronkin, Andikin dan yang lainnya menatap Charles Ye dengan wajah yang sangat tegang. Mereka terdiam menunggu jawaban dari Charles Ye. Charles Ye menggelengkan kepala dan mengatakan, "Berdasarkan apa yang aku pahami, kemampuan Guru Lan sudah tiba pada tingkat tenaga penekanan udara. Sekarang Erik dapat bertarung berimbang dengan Guru Lan, itu karena Guru Lan tidak melepaskan tenaga penekanan udara. Begitu dia melepaskannya, maka Erik pasti tidak bisa menahannya." Fan Dikin baru menghela napas lega, "Baguslah kalau begitu. Erik, bagaimanapun kamu terlalu arogan. Nanti kamu akan mati oleh tenaga penekanan udara dari tangan Guru Lan. Ingin melawan keluarga Kinku. Kamu sudah tidak memiliki kesempatan." Di dalam tatapan semua orang, Erik Ling dan Guru Lan sudah bertarung dengan mengeluarkan 800 jurus, yang berdurasi selama setengah jam penuh, namun masih berimbang. Brok, sebuah tinju saling beradu, kedua pihak sama-sama mengambil jarak. Urat pada sekujur tubuh Guru Lan mencuat, "Bocah, aku telah meremehkanmu. Tidak diduga teknik tinjumu sudah tiba pada tingkat yang seimbang denganku. Tetapi kekuatanmu hanya begitu saja. Kekuatan yang seperti ini masih tidak cukup untuk menggoyahkanku. Karena, tingkatanku lebih tinggi dibandingkan denganmu." Selesai berbicara, sepasang tangannya memeluk udara yang kosong. Sekali lagi tenaga udara pada tubuhnya mengalami perubahan. Tenaga penekanan udara, seolah-olah telah dikumpulkan kekuatan seberat 1 ton di dalam tenaga udara. Dalam sekejap, sekujur tubuh Erik Ling pun ditekan di tempat dan tidak dapat bergerak sedikit pun. Sungguh kuat, apakah inilah tenaga penekanan udara? Erik Ling ingin menggerakkan tubuhnya. Dia menyadari seolah-olah tubuhnya mengangkat beban seberat 1 ton, sama sekali tidak dapat menggerakkan badan. Sungguh luar biasa. Seluruh tekanan udara terkumpul, berjalan ke depan, tidak bisa melangkah sedikit pun. Terlalu kuat, apakah sudah tidak dapat bergerak? Hahaha, bocah, kamu terlalu sombong. Master di bawah tingkat tenaga penekanan udara, bagaimana bisa disebut sebagai master? Jika aku membunuhmu sekarang, itu segampang membalikkan telapak tangan. Matilah. Sepasang tangan Guru Lan diletakkan di belakang tubuhnya, dengan perlahan dia berjalan ke arah Erik Ling. Lalu, dia mengangkat tangan kanannya dan menghempaskan sebuah tinju. Tinju yang bertenaga itu berdesing dan meluncur lurus ke arah dada Erik Ling. Jika Erik Ling tidak menghadangnya, begitu satu tinju ini mengenainya, walaupun tidak mati, dia juga akan cedera. Erik Ling tenggelam ke dalam kesunyian. Charles Ye, teknik tinjunya juga sangat tinggi, bisa bertempur dengan Guru Lan dan tidak dikalahkan. Pada akhirnya dia kalah oleh tenaga penekanan udara. Erik Ling memikirkan banyak metode untuk menghadang, pada akhirnya dia menyadari kalau semuanya tidak berguna. Bocah, bahkan Charles tidak bisa kabur dari tenaga penekanan udaraku, kamu juga sama tidak bisa kabur. Matilah, hahaha. Guru Lan sangat bersemangat, dia melihat tinju bertenaganya akan segera mengenai dada Erik Ling. Begitu terkena serangan, tamatlah riwayatnya. Blam, tinju yang berkekuatan besar itu tiba di dada Erik Ling dan mengeluarkan suara gedebuk. Detik selanjutnya, aliran udara menyapu dan membangkitkan hamparan debu. Seluruh lokasi pun langsung menjadi sunyi. Semua orang menatap ke atas arena. Erik Ling, apakah dia sudah mati? Seharusnya sudah mati. Bahkan Charles Ye tidak mampu menahan tenaga penekanan udara, apalagi Erik Ling. Fan Dikin menghela napas panjang merasa lega, Erik, akhirnya dia mati.
Jika dia tidak mati, maka dia sungguh kuat. Bahkan keluarga Qinku akan kalah pada tangannya. Kini kamu telah mati, dan segalanya sudah tiada. Akulah orang yang akhirnya tertawa itu. Fendi Qin tidak henti-hentinya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Erik, bahkan tidak terpikirkan olehmu sendiri kalau kamu akan mati seperti ini di hadapanku. Aku melihatmu berlagak dan melihatmu mencari mati. Sungguh memuaskan. Baru saja ucapannya dilontarkan, debu di atas arena pun sirna. Pupil mata Fendi Qin menciut, Aaron Qin juga sangat terperanjat. Semua orang yang berada di lokasi pun tercengang.